Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar teks negosiasi. Di sini Ibu akan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama itu struktur teks negosiasi. Nah, yang kedua itu ciri bahasa teks negosiasi. Yang ketiga ada pemahaman isi teks negosiasi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi ini adalah dalam dialog negosiasi antara pihak 1 dan pihak 2 dalam mencapai kesepakatan atau bukan jual beli. Nah, terdiri dari 3 bagian yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Yang pertama itu ada pembukaan. Contohnya seperti ya pembukaan pada umumnya selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Yang kedua itu ada isi. Contohnya di sini tentang seorang karyawan yang meminta menaikkan gaji gitu. Yaitu karyawan telah bekerja keras demi perusahaan, tetapi kami merasa kurang mendapatkan imbalan yang pantas. Kami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dengan uang 2 juta rupiah. Paling tidak kami menerima upah sebesar 3 juta. Jadi seorang karyawan di sini dia meminta menaikkan gaji gitu, sesuai dengan kebutuhan seorang karyawan tersebut. Yang ketiga di sini ada penutup. Penutup ya seperti biasanya juga ya assalamualaikum atau terima kasih Pak Bu gitu. Sedangkan dalam teks dialog negosiasi antara penjual dan pembeli mempunyai struktur sebagai berikut. Nah, di sini strukturnya yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi ini pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Di sini seperti awalan yang tadi ya. Yang kedua di sini ada permintaan. Permintaan di sini di mana pihak yang ingin tahu tentang suatu barang tersebut menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga itu ada pemenuhan. Pemenuhan di sini pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Dan yang ketiga Ibu jelaskan ini tadi, ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham ya? Nah, Ibu lanjutkan yang keempat. Keempat di sini ada penawaran. Penawaran ini di mana suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak lain atau kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Yang kelima, di sini ada persetujuan. Persetujuan di sini kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Yang keenam, ada pembelian. Pembelian di sini terjadinya transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang terkait atau kedua belah pihak tadi. Yang kedua belah pihak tadi ya. Yang ketujuh itu ada penutup. Penutup di sini ya seperti biasanya menutup sebuah percakapan, yaitu mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Nah, dari yang ketujuh tadi ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Ya, coba Yulia sebutkan apa-apa saja tadi struktur dari teks negosiasi ini. Ya? Ya, betul ya. Nah, sepertinya sudah paham. Nah, sekarang Ibu mau lanjut ke yang kedua, itu ada ciri bahasa dari teks negosiasi ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa ciri-cirinya? Tidak? Nah, cirinya yaitu yang pertama ada bahasanya persuasif.
Nah, bahasa persuasif di sini yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya yaitu contoh kalimatnya di sini ada, coba aja dulu kak, siapa tahu cocok gitu. Nah, ini bagus kalau untuk kakak yang pakai gitu. Nah, itu contoh kata-kata yang menarik pelanggan gitu kan. Nah, yang kedua di sini ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini disampaikan kalimat yang berisi pernyataan. Pernyataan di sini berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu barang tersebut. Di sini contohnya yaitu, ini banyak dipakai oleh beberapa selebgram loh kak gitu. Nah, ini barangnya juga bestseller kak, seperti itu ya. Memberikan pernyataan tentang suatu barang tersebut. Yang ketiga di sini ada bahasa yang sopan. Tentunya dalam negosiasi itu menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses pula. Yang keempat di sini ada menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung. Contohnya di sini ada kalau begitu, meskipun, walaupun. Yang kelima di sini ada menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif ini adalah kalimat yang padat, singkat dan jelas, sehingga dan lengkap juga, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, jelas, artinya mudah dipahami oleh pendengar, tepat dan dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan. Yang keenam di sini ada berisi pasangan tuturan. Apa itu tuturan? Tuturan adalah kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Tuturan adalah pemakaian satuan bahasa yang seperti kalimat atau sebuah kata oleh seseorang penutur tertentu pada situasi tertentu pula. Dalam teks negosiasi ini, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dari yang ibu sampaikan ke-6 tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Paham? Nah, coba Beta jelaskan lagi ciri-ciri dari bahasa teks negosiasi di sini. Ya, yang ke-6 tadi. Betul ya. Nah, sudah bisa lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini yang ketiga kita ada materi tentang pemahaman isi teks negosiasi. Di sini inti dari teks negosiasi itu apa ya? Teks negosiasi itu, ada yang sudah tahu apa itu teks negosiasi? Belum? Nah, Ibu jelaskan ya. Teks negosiasi di sini adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Negosiasi di sini bertujuan untuk dapat menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda pendapatnya. Nah, di dalam teks negosiasi ini berisi pengungkapan pendapat-pendapat yang berbeda pula dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan atau negosiasi tersebut. Nah, sudah paham? Paham? Ibu lanjutkan. Teks negosiasi ini biasanya sering digunakan dalam aktivitas atau kegiatan jual beli, musyawarah, atau juga rapat yang menghasilkan satu keputusan yang diterima oleh semua pihak yang bersangkutan di dalam pembicaraan tersebut. Dengan kata lain, yaitu teks negosiasi ini adalah teks yang menyajikan jalan tengah dari sejumlah perbedaan pendapat yang ada. Nah, sampai di sini sudah paham? Sudah? Nah, coba Fani jelaskan lagi apa itu teks negosiasi tadi. Ya, betul ya. Coba lanjutkan oleh Nofsia yang kamu pahami dari teks negosiasi ini. Ya, betul semua ya. Yang dikatakan teman kalian tadi semua itu betul. Nah, berarti di sini sudah pada paham? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan ini? Sudah? Nah, lanjut. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita, yaitu yang pertama struktur teks, ciri bahasa, pemahaman isi teks negosiasi. Nah, yang pertama dari kesimpulannya yaitu dari struktur teks negosiasi dulu ya. Struktur teks negosiasi tadi yaitu apa? Tadi sudah tahu? Oke, Ibu jelaskan kembali. Nah, struktur teks negosiasi ini yaitu
dialog negosiasi antara dua pihak dalam mencapai kesepakatan. Terdiri dari 3 bagian. Masih ingat? Tidak? Oke. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan tadi ya seperti biasa ya, selamat pagi, siang, sore. Yang kedua itu ada isi dari yang dibahas dari pembahasan negosiasi tadi. Yang ketiga itu ada penutup. Penutup ya seperti biasa, contohnya seperti assalamualaikum atau terima kasih, seperti itu yang pada umumnya lah. Nah, yang sedangkan dalam struktur teks negosiasi ini sendiri antara penjual dan pembeli itu mempunyai struktur. Yang pertama itu ada, masih ingat? Ya, orientasi. Ya, orientasi yang pertama. Orientasi ini apa tadi? Biasanya berupa kata salam. Awalan ya. Yang kedua itu ada permintaan. Permintaan ini di mana pihak yang ingin menanyakan suatu barang tersebut menanyakan suatu barang yang ingin dinegosiasinya. Nah, yang ketiga itu ada pemenuhan. Pemenuhan di sini yaitu pihak yang terkait ini memberikan barang atau objek yang ingin dijual, diajak interaksi oleh pihak tersebut sehingga menjadi lebih paham gitu. Yang keempat ada penawaran. Penawaran di sini puncak dari negosiasinya sendiri karena terjadi proses tawar menawar ya. Nah, yang kelima itu ada persetujuan. Persetujuan ini yaitu sudah dibilang kesepakatan dari hasil penawaran tawar menawar yang tadi yang sudah dilakukan, yaitu antara suatu barang tersebut. Nah, yang keenam di sini ada pembelian. Pembelian di sini sudah terjadinya transaksi jual beli, berarti sudah dibeli barang tersebut, sudah selesai gitu ya. Nah, yang keenam itu pembelian. Pembelian di sini yang tadi sudah terjadinya transaksi. Yang ketujuh ini ada penutup. Penutup di sini ya seperti pada umumnya mengakhiri dari sebuah percakapan yang dilakukan gitu, seperti terima kasih gitu dari kedua belah pihaknya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan tentang ciri bahasa teks negosiasi. Ciri bahasa teks negosiasi tadi ada berapa? Nah, ya yang pertama itu ada bahasa yang persuasif. Bahasa persuasif tadi apa? Ya, kalimatnya tuh untuk membujuk. Tujuannya itu untuk membujuk atau menarik perhatian. Yang kedua itu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini yaitu kalimat yang menyampaikan pernyataan dari suatu barang yang ingin dinegosiasi. Nah, yang ketiga itu ada bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan di sini antara kedua belah pihak agar tercapainya sebuah komunikasi yang baik sehingga negosiasinya juga tercapai dengan baik ya. Nah, yang keempat ini ada menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata penghubung. Ya, kata penghubung di sini ya yang kalian tahu seperti kalau begitu, meskipun, walaupun gitu kan. Yang kelima ada menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif di sini gunanya itu untuk memperjelas dari percakapan mereka tersebut, singkat, jelas dan padat. Untuk dengan menyampaikan informasi yang tepat, jelas dan padat tersebut sehingga tercapainya negosiasi yang baik pula. Yang keenam itu ada berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu apa? Ya, tuturan itu adalah kalimat yang diujarkan oleh seseorang. Nah, selanjutnya sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, selanjutnya kesimpulan yang terakhir yaitu pemahaman dari isi teks negosiasi ini sendiri. Ada yang mau menjelaskan tidak apa kesimpulan dari isi teks negosiasi ini? Tidak? Ya, Ibu jelaskan kembali, yaitu dari pemahaman yang sudah kita pelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa teks negosiasi ini adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi atau gunanya untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, negosiasi ini sendiri bertujuan untuk dapat menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Di dalam teks negosiasi ini berisi penggunaan pengungkapan atau pendapat-pendapat yang berbeda.
dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan. Nah, selanjutnya teks negosiasi ini biasanya sering digunakan dalam aktivitas kegiatan atau kegiatan kita sehari-hari. Pastinya sudah tahu ya, kayak sepertinya dalam jual beli, musyawarah gitu. Nah, dengan kata lain teks negosiasi ini adalah teks yang menyajikan jalan tengah. Nah, sudah paham? Sudah ya. Nah, untuk materi selanjutnya masih ada materi. Ibu akan sampaikan minggu depan. Kalian pahami saja dulu yang ketiga ini, Ibu akan lanjutkan lagi minggu depan. Nah, sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.